Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan meresensi sebuah buku karya Nur Ijati, SE, dan Naurin Muhammad Rifai Ilyasa Esum yang berjudul Muamalah Milenial. Penerapan Adadiyah dan Madiyah menurut ulama klasik dan kontemporer. Nah, penulis yaitu Nur Ijati, SE, dan Naurin Muhammad Rifai Ilyasa SU. Buku ini diterbitkan oleh Guepedia, dicetak atau terbit pertama pada bulan Mei 2024 dengan ISBN 978 623 421 4826. Dalam buku ini terdapat 8 bab yang membahas muamalah secara keseluruhan. Sekilas tentang penulis pertama yaitu Nur Ijati, SEME. Nah, penulis dilahirkan di Kabupaten Tasikmalaya pada 22 Juni 1996. Penulis menyelesaikan kuliah S1 jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung tahun akademik 2014 sampai 2018. Kemudian studinya berlanjut pasca sarjana UIN SGD Bandung program studi Ekonomi Islam tahun akademik 2018 sampai 2020. Nah, selama melanjutkan kuliah S2, penulis juga sempat bekerja di Bank Syariah Mandiri. Setelah mendapat gelar magister atau S2, penulis beralih profesi menjadi dosen di SEAI Syamsul Ulum di Kota Sukabumi. Nah, pada tahun 2022, penulis menjadi dosen di SDIE Wibawakarta Raharja yang berada di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, penulis juga aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan seminar, perkoperasian, dan penelitian ilmiah bidang ilmu ekonomi dan sosial. Lalu ada penulis yang kedua yaitu Naurin Muhammad Rifai Ilyasa Esum. Beliau dilahirkan di Kabupaten Purwakarta pada 3 April tahun 1994. Beliau menyelesaikan kuliah S1 di bidang studi sejarah peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung tahun akademik 2015 sampai 2018. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pengurus Dewan Kesenian Kabupaten Purwakarta. Penulis juga merupakan penggiat literasi dalam bidang ilmu sejarah. Nah, di bab pertama membahas tentang sebuah pengertian yang universal. Dalam bab 1 ini, penulis tidak hanya memberikan teori, tetapi juga membangun jembatan antara pemahaman klasik dan aplikasi modern dari muamalah. Melalui penjelasan yang sistematis dan mendalam, bab 1 ini berhasil memberikan fondasi yang kuat untuk memahami bagaimana syariah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era milenial. Selanjutnya di bab 2 itu membahas tentang muamalah. Bab 2 memberikan kerangka yang jelas tentang bagaimana muamalah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi masa kini. Pembaca diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik keseharian mereka. Nah, selanjutnya di bab 3 membahas tentang muamalah berdasar sejarah Islam. Pada bagian bab 3 membahas evolusi konsep muamalah dalam sejarah Islam dari berbagai periode penting. Bab 4 membahas tentang lembaga keuangan di Indonesia. Pada bab 4 ini memberikan panduan menyeluruh mengenai lembaga keuangan di Indonesia. Dalam bab ini, penulis menerangkan pentingnya lembaga keuangan dalam perekonomian sekaligus menguraikan fungsi-fungsinya yang vital bagi masyarakat. Nah, pada bab 5 itu membahas tentang kasus riba dalam muamalah madiyah. Di bab 5 ini mengupas tuntas mengenai kasus-kasus riba dalam muamalah madiyah, memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis bagi pembaca untuk mengenali dan menghindari praktik yang dilarang dalam Islam. Nah, bab selanjutnya yaitu bab 6 itu membahas tentang fatwa MUI. Pada bab 6 ini membuktikan bahwa fatwa MUI bukan hanya sekedar
panduan religius, tetapi juga berperan penting dalam keseluruhan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Melalui ketetapan yang jelas dan aplikatif, MUI berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan agama dan dinamika dunia modern yang terus berkembang. Lalu pada bab 7, membahas tentang jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Di dalam bab 7 ini, penulis menekankan pentingnya memahami jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam sebagai kunci untuk bertransaksi secara syar'i. Setiap akad memiliki fungsinya masing-masing dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam transaksi secara adil dan transparan, membawa keuntungan dan menghindari unsur riba serta garar. Nah, pada bab terakhir atau pada bab 8 bahas tentang muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sunni. Pada bab 8 ini membahas konsep muamalah madiyah menurut perspektif ulama mazhab Sunni. Muamalah madiyah adalah istilah yang merujuk pada interaksi sosial dan ekonomi dalam konteks material, mencakup perdagangan, utang piutang, dan kerjasama bisnis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku muamalah milenial. Untuk kelebihannya, pertama, komprehensif. Buku ini memberikan penjelasan yang mendalam mengenai berbagai aspek muamalah, mulai dari pengertian dan tujuan syariah, jenis-jenis muamalah, hingga fatwa dari MUI yang relevan di era milenial. Yang kedua, ada relevansi dengan era milenial. Penulis menghadirkan analisis tentang bagaimana muamalah dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari generasi milenial, termasuk di sektor ekonomi digital seperti jual beli online. Lalu ada pendekatan indisipliner. Buku ini menggabungkan pemikiran ulama klasik dan kontemporer serta mencakup aspek sejarah, memberikan konteks yang lebih luas untuk pemahaman muamalah pembaca. Nah, selanjutnya ada kekurangan yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama yaitu kurangnya contoh praktis. Nah, meskipun banyak teori yang dikemukakan, buku ini terkadang kurang memberikan contoh konkret yang dapat diterapkan dalam situasi nyata, terutama untuk pembaca yang lebih suka belajar melalui kasus konkret. Nah, untuk kekurangan yang kedua yaitu keterbatasan pada sumber referensi. Beberapa bagian mungkin terasa kurang mendalam jika dibandingkan dengan literatur lain yang lebih komprehensif dalam menjelaskan tema tertentu. Ini bisa jadi tidak memuaskan bagi pembaca yang mencari analisis yang lebih rinci. Nah, untuk kekurangan selanjutnya itu terdapat beberapa kesalahan kata dan tanda baca yang ada di dalam buku ini. Walaupun itu tidak mempengaruhi pembahasan dalam buku ini. Namun untuk kesempurnaan ke depannya, penulis bisa memperhatikan lebih teliti akan hal itu. Nah, untuk penilaian buku ini seperti kesan, buku ini memberikan wawasan yang berharga bagi saya sebagai pembaca, terutama generasi muda yang ingin terlibat dalam ekonomi sesuai syariah. Penyampaiannya yang interaktif dan relevan dengan kondisi saat ini membuatnya menarik untuk dibaca. Nah, untuk pesan, pembaca disarankan untuk tidak hanya mengandalkan buku ini sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan menggabungkannya dengan sumber lain. Ini akan membantu memperkuat pemahaman dan penilaian yang lebih kritis terhadap penerapan muamalah di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kritik sendiri, penulis diharapkan dapat menambah lebih banyak contoh praktis dan mendalam pada edisi mendatang. Untuk kesimpulannya, buku Muamalah Milenial karya Nur Ijati SEME dan Naurid Muhammad Rifai Ilyasa SHUM merupakan kontribusi yang signifikan dan upaya memahami dan menerapkan prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam di era modern. Di dalam buku ini mengupas berbagai aspek penting mulai dari pengertian muamalah, jenis-jenis akad, hingga pandangan mazhab Sunni terhadap muamalah madiyah. Buku ini
memiliki kelebihan dalam hal kedalaman analisis, relevansi topik bagi generasi milenial, serta bahasa yang mudah dipahami. Namun, terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya contoh praktis dan pembahasan kontroversi dalam muamalah. Nah, secara keseluruhan, buku ini bermanfaat bagi umat Islam, khususnya generasi muda, untuk menghadapi tantangan ekonomi dengan pemahaman yang benar tentang bermuamalah. Nah, dengan demikian, muamalah milenial atau buku muamalah milenial diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Mungkin sekian untuk pembahasan pada video kali ini tentang esensi muamalah milenial, karya Nur Ijati SEME dan Naurin Muhammad Rifai Ilyasa SU.